Halo semua, kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia menutupi rasa kagumnya kepadamu. Jadi, siapa yang kagum sama diri kamu tapi diam-diam? Perlu diingat, ini adalah general reading, energinya bisa rasa bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Setiap reading yang aku buat, aku menyisipkan energi positif. Jadi, untuk kalian yang mau claiming energi healing, energi positif, untuk menambah kebahagiaan, nonton dari awal sampai akhir. Uh, aku tidak percaya akan adanya kebetulan saja. Jadi, pasti kamu berada di sini nonton video ini karena ada pesan untuk diri kamu. Jadi, aku akan tetap membuat bacaan tentang diri kamu sendiri. Spesifiknya seperti apa, energi kamu kayak gimana. Terus kalau nanti aku juga bakalan kasih pesan dari spirit guide kamu seperti apa. Baru nanti kita lihat energi orangnya yang menutupi rasa kagumnya kepadamu seperti apa energinya, dan kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Terus kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau zodiak jangan terpatok ya. Jadi jangan hanya kok nggak ada zodiaknya, jadi kayak beda deh gitu. Karena setiap orang birth chartnya beda-beda, kesesuaian sama zodiak juga beda-beda. Ada yang orang yang sesuai sama moonnya, ada orang yang sesuai sama risingnya atau Venusnya. Jadi kita pembacaannya kolektif dan general, bisa rasa bisa tidak, bisa vice versa. Oke, untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Jadi nanti kita lihat pesan untuk kamu seperti apa dulu. Terus spirit guide and telephone power like mission and protection to see through watch this video. Tell me about their current energy right now. Energi kamu saat ini ada energi Libra, di sini juga ada energi Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer, sedang seimbang. Cuman kalau aku lihat di sini ada yang lagi berusaha untuk menyeimbangkan. Jadi agak sedikit untuk usaha lebih menyeimbangkan, bisa dalam diri sama yang di luar, atau konflik dalam diri sendiri atau menyeimbangkan keadaan. Four of Cups ini kalau aku lihat banyak yang lagi di posisi jenuh. Jenuhnya tuh kayak gini loh. Aduh, ngapain lagi ya? Saat ini aku mesti ngapain lagi ya? Kemana lagi ya? Gitu. Karena dari Four of Cups sendiri, ini melambangkan dirimu agak menutup peluang-peluang atau adventure baru. Jadi kadang-kadang kita itu terkabut pemikirannya sama masalah hidup, sama ekspektasi, yang akhirnya peluangnya sebenarnya menarik tapi tidak terlihat menarik karena kamu terlalu punya ekspektasi yang lebih, harus seperfect mungkin sesuai sama apa yang kamu pengen, tapi sementara semesta ngasih kamu sesuatu yang kamu butuhkan. Nah, dari Four of Cups sendiri ini ada energi yang stabil sebenarnya. Stabilnya tuh dalam arti keinginannya dari kemarin sampai sekarang masih sama. Tapi kadang-kadang kita harus coba hal baru. Justice ini ngomongin soal keadilan. Jadi ada keadilan yang terjadi dalam hidup kamu. Keadilannya itu kalau kamu nanam sesuatu hal yang baik, kita hasil akan baik, dan vice versa, sebaliknya juga seperti itu. Jadi yang namanya The Justice ini ngomongin soal semesta memberikan balasan tentang apa yang kita perbuat kemarin-kemarin. Ada surprise-nya apa? Ini gak boleh dikasih tahu karena yang namanya surprise itu kejutan. Belajar untuk tidak terlalu mengontrol hal yang tidak bisa kita kontrol. Semakin kamu pengen tahu, semakin itu akan berantakan. Semakin kita trying to mencoba untuk ngatur segalanya yang harusnya nggak kita atur, itu semakin akan membebani diri. Terus di sini juga ada generosity, di mana aku ngelihat energi yang kamu mampu untuk memberi, bisa memberi cinta, perhatian, bisa memberikan kasih sayang, memberikan waktu, atau bahkan secara harafiah ya pentacle. Jadi finansial yang mampu kamu beri ke orang-orang sekitar.
Ini cukup membahagiakan, tapi aku lihat 1-2 orang sedang memperhatikan 2 orang sekaligus. Ini take what resonate. Jadi ada yang menimbang A apa B ya gitu. Aku bakalan cek energi dari Spirit Guide. Jadi ini pesan dari Spirit Guide kamu apa? Hal penting yang harus kamu tahu. There's Spirit Guide, Angel of Empower, Angel of Empower, what like God notices. Give permission and protection to people who watch this video. Message from my soul tribe Spirit Guide. Pesan dari Spirit Guide kamu. Ada The Knight of Pentacles. Ini belajar untuk nikmati. Jangan terlalu terburu-buru untuk menggapai hasil yang seperti apa. Kadang-kadang orang tuh mengerjakan sesuatu fokus sama hasilnya. Sementara saat kita terlalu fokus sama hasilnya, kita gak akan nikmatin bener-bener. Jadi tidak akan ngerasa puas karena fokusnya sama hasilnya, dan itu akan menahan kita untuk menggapai goalnya, menggapai tujuannya dengan mudah dan gampang dan cepat. Tapi kalau kita berusaha untuk di prosesnya, fokus sama prosesnya, berkembang di prosesnya, di situ kamu banyak menikmati dan kamu pun akan melihat diri kamu berkembang. Jadi kalau dari The Knight of Pentacles harus tahu yang prioritas apa, dan ini belajar untuk slowing down, belajar untuk melakukan segala sesuatu perlahan tapi pasti. Okay? Ini coba seimbangkan soal knowledge, pengetahuan spiritual sama pengetahuan duniawi. Serapis Bay, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, light is here. Jadi diri sendiri agar kamu bisa lebih bersinar ke depannya. And then kalau aku lihat di sini ada lucky color which is says green and purple. Lucky colornya green, purple sama biru. Hijau, biru sama ungu. Lucky colornya. Warna keberuntungan. So aku bakal lihat orang itu. Okay. There's Spirit Guide, Angel of Empower, like having access. Give vision and protection to set through my soul tribe. Siapa yang menutupi rasa kagumnya padamu? Energinya orang yang menutupi rasa kagumnya padamu. Aku lihat orangnya cukup mandiri, dia suka sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Cuman bukan tipe orang yang agak yang terlalu introvert. Dia tahu fase kapan untuk sendiri, kapan untuk jadi introvert, kapan untuk bisa bergaul. Dari The Nine of Pentacles kamu bisa deal sama Virgo, Taurus, Capricorn. Dia adalah sosok orang yang mandiri secara finansial. Dia juga nggak bergantung finansialnya besar sekali di sini. Queen of Pentacles itu adalah sosok orang yang mandiri banget, sampai-sampai dia pun bukan tipe orang yang bersandar secara finansial sama pasangan atau sama orang lain, bahkan orang lain yang bersandar sama dia. Kalau aku lihat di sini dia mencintai dirinya banget. Orangnya cukup setia. Energinya saat ini lagi fokus di karir dan finansial karena memang sedang berkembang. Ini di puncak banget si karir dan finansialnya dia. Orangnya cukup romantis. Energinya juga lagi mikirin soal percintaan. Cuman yang namanya The Lovers, pertama itu ngomong soal pilihan. Aku mau pilih cinta dulu, yang aku fokusin apa finansial dulu ya. Terus dari energi The Lovers sendiri aku lihat di sini energinya sedang jatuh cinta, sedang mencoba untuk kontemplasi, mencoba untuk bercermin. Aku kayak gini nih gitu. Aku butuhnya yang gimana ya? Energi The Lovers, yang namanya The Lovers, it's all about love. Jadi energinya saat ini dia mampu untuk memberikan cinta. Cuman dia adalah tipe orang yang kalau memberikan cinta itu giving something. Jadi sesuatu yang tangible, yang terlihat, dia lebih suka memberikan itu. Dan dari energi The Eight of Pentacles dulu nih, aku jelasin.
di suasana sekitarnya dia. Ibaratkan kita anggap itu rumah lah, rumahnya dia, bisa secara harafiah rumah atau memang dia as a person, dia sebagai manusia, sosok manusia yang cukup utuh gitu. Jadi rumahnya utuh, rumahnya ruang-ruangannya bersih. Aku ngelihatnya juga memang lagi fokus untuk mencintai diri, dan memang dia pun tidak bergantung kebahagiaannya ke orang lain. Jadi dia membuat kebahagiaannya sendiri. Ini fasenya dia memetik hasil jerih payahnya dia. And then gitu, Queen of Pentacle ini nunjukin sosok orang yang dermawan kemanapun dia pergi, memberikan anugerah ke orang-orang sekitar. Dari energi di Queen of Pentacle ini ada yang baru fokus ke membuka bisnis baru atau menjalin bisnis sama temennya, atau energinya saat ini memang ke arah karir, finansial terutama. Kalau cinta dia lebih seperti kayak banyak pertimbangan. Aku bakalan lihat ini dulu. Kenapa nggak ini dulu? Aku bakal lihat pesan dari herself-nya dia untuk dirimu. Message from this person herself for you. Kamu juga bisa dealing sama Gemini. Pesan dari herself-nya dia: belajar untuk bisa melepaskan belenggu di masa lalu. Belenggu di masa lalu bukan hanya orang ya. Contoh, aku udah gak stalking dia, aku udah move on kok dari dia, tapi rasa sakit masih ada, rasa kesel masih ada, rasa itu tuh mengikat. Perasaan seperti itu tuh mengikat. Jadi istilahnya sama saja seperti ruangannya belum bersih. Kamu ingin dia hadir, orang baru hadir dalam hidup kamu, tapi kamu belum bisa membersihkan ruang-ruangan di rumahmu sendiri. Ibaratkan seperti itu. Agar saat bersatu, saat memiliki union, kalian nyaman gitu, tidak ada baggage atau tidak ada kendala dari masa lalu. Jadi ini diselesaikan dulu. Dari energi Three of Swords sendiri, kalau ngomongin pesan dari herself-nya dia, ini lebih seperti kayak dia pernah mengalami rasa sakitnya dikhianati. Jadi pasti orang gak mau lagi kan. Makanya dia itu cukup hati-hati. Makanya kenapa dia fokus sama dirinya sendiri dan mencintai dirinya sendiri, karena dia tidak mau ini terjadi lagi gitu. So aku bakalan lihat ciri-ciri orangnya seperti apa. Dia yang menutupi rasa kagumnya padamu. Ada the Three of Cups. Ciri-cirinya dia adalah sosok orang yang sociable. Yang tadi aku bilang, dia tahu cara menyendiri, tapi dia juga tahu cara untuk bergaul. Cuman aku lihat di sini dia punya circle pertemanan yang tulus, dan teman-temannya itu yang mengerti dia banget gitu. Jadi bukan temenan ya udah having fun and party doang, enggak, tapi dia punya teman-teman yang memang bisa diandalkan. Dari energi Six of Pentacle ini ngomongin soal orang yang generous, sama seperti energi dirimu, sama-sama suka memberi. Cuman kalau aku lihat dia lebih suka memberi dengan hasil. Jadi bukan tipe orang yang kayak oke, nanti aku gini, nanti aku kesana, aku jemput kamu gitu-gitu. Nggak by omongan, langsung ada hasilnya, ada buktinya. Karena kalau dari energi the Six of Pentacle, dia punya nih kemampuan untuk mewujudkan itu, sudah ada, dan itu bukan sesuatu hal yang diada-adakan. Kan kadang-kadang kalau misalnya orang tuh punya effort di awal, akhirannya tuh effortnya nurun kan. Ini enggak, memang dia punya kemampuan untuk itu dari awal dan dari dasarnya seperti itu. Jadi contoh ya, dia suka ngasih hadiah.
Ya karena memang orangnya dari dulu sifatnya suka ngasih hadiah, bukan hanya awal-awal saja gitu. Bukan hanya hadiah, waktu pun seperti itu. Six of Pentacle ini juga ngomongin soal balancing, keseimbangan. Ini ada keseimbangan antara kamu sama dia. Cuman kalau aku lihat di sini, ini lebih seperti sesuatu hal yang contoh dari kamu punya kekurangan. Nah, kekurangan kamu bisa ditutupin sama kelebihannya dia. Jadi saling mengisi satu sama lain. Siapa orangnya yang menutupi rasa kagumnya padamu? The King of Wands. Pertama kalau dari segi fisik, terutama kalian yang bilang sama maskulin ya, dia adalah sosok orang yang macho. Dia sosok orang yang very maskulin banget gitu energinya. Memimpin, berwibawa, berpower. Dia juga sosok orang yang kayak punya otoritas. Otoritasnya itu bukan hanya otoritas kayak di pekerjaan, tapi memang di lingkungan sekitarnya juga. Jadi kayak misalnya dia sama teman-temannya lagi hangout, dia adalah seseorang yang paling didengar gitu. Five of Cups. Who's this person? Lovers. Kalau dari The Lovers, ini sudah pasti kalau dari segi fisik ya, kalian itu sesuai sama ekspektasinya dan vice versa. Jadi dari fisik kalian sendiri saling suka gitu. Ini chemistry yang tidak bisa dipungkiri, chemistry yang kamu mencoba untuk mengabaikan chemistry ini tuh gak bisa. Pertama ini ngomongin soal equality, keseimbangan. Aku bisa kasih kamu 10, kamu bisa ngasih aku 10. Jadi sama-sama bisa memberikan sesuatu yang nilainya, value-nya itu sama. Dari energi The Lovers, ini juga pertemuan di titik tengah. Di mana titik tengah itu bisa dibilang gini, kita di fase buat ready nih dalam segi percintaan. Kamu ada di frekuensi level A contohnya. Dia pun berada di frekuensi yang sama gitu. Jadi titik tengahnya seperti itu. Di sini juga ada Five of Cups. Five of Cups itu bisa ngomongin soal perbedaan, tapi ini lebih seperti dia adalah sosok orang yang bisa kelihatan sangat dingin, yang berbeda banget sama ekspektasi dan keinginan dirimu. Tapi kalau aku lihat dari sini Five of Cups-nya, ini lebih tipe orang yang hot and cold. Jadi orang yang tipe moodinya itu kadang-kadang kok dia kelihatannya hangat ya, kok dia kelihatannya welcome ya, tapi kok kadang-kadang kelihatan dingin ya gitu. Dia adalah orang yang seperti itu. Ada kekurangannya dia adalah sedikit obsesif, posesif iya banget. Cuman di sini kalau aku lihat obsesifnya lebih seperti kayak contoh kita beli snack, di dalam snack itu ada hadiah contohnya seperti itu. Dia beli satu, kayak kok nggak dapet sesuai apa yang dia pengen ya, dia bakalan beli terus sampai dia nemuin sesuatu yang dia pengen. Padahal si snack yang dia beli, cemilan yang dia beli itu yang nggak kemakan gitu, karena dia cuma butuh satu, tapi dia cuma pengen hadiahnya. Dia tipe orang seperti ini. Jadi ada sedikit adiksi untuk melakukan kayak validasi kalau aku tuh bisa loh gitu. Aku ngeliat dia juga sosok orang yang punya spiritual yang kuat. Jadi dia mampu untuk bisa menerangi jalan orang-orang sekitarnya dia. Jadi kayak this person, orang ini kayak punya double mission dalam kehidupan ini, memberikan sesuatu yang benar-benar ada, keberadaan dia memberikan ketenangan dan kenyamanan. Tapi dia juga punya misi-misi untuk bisa ngarahin kalau kita dalam kegelapan bisa kesini loh gitu. So aku bakalan lihat lagi. There's spirit guiding the living power, like having this person that secretly cover their
love, adored, before voices radio. Dia menutupi rasa kagumnya pada dirimu. Ada Two of Swords, ada the High Priestess, ada the Three of Cups. Aku lihat kamu punya perbedaan pola pikir yang jelas sama dia. Pola pikir yang berbeda itu bukan hanya kayak kamu suka makanan manis, dia suka makanan asin bukan seperti itu. Jadi lebih seperti kayak sesuatu perbedaan tapi sama-sama bisa diselaraskan. Jadi kalau dari Two of Swords ini juga nandain kalian berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat untuk bertemu. Karena ini ada impactnya. Jadi pengetahuan kalian yang sudah kalian tahu, jadi kamu tuh punya pemahaman soal percintaan. Kemarin percintaan kamu seperti apa? Pemahaman soal kehidupan. Dari kemarin tuh kehidupan kamu kayak gimana? Dinamika apa yang ada? Masalah-masalah hidup apa yang ada? Dan kebahagiaan apa yang bisa kamu sharing? Nah, saat kalian berdua bertemu, terus sharing nih satu sama lain. Apa yang kalian sharing atau kalian bagi di cerita kehidupan kalian itu bisa membantu untuk bisa lebih berkembang. Dari energi The Three of Cups, ini adalah sebuah konfirmasi dia adalah seseorang yang datangnya dari dunia pertemanan dulu. Jadi The Three of Cups itu ngomongin soal awal mula hubungan memang ada ketertarikan fisik, tapi startnya by kita temenan. Tapi bukan kayak sesuatu hal yang kita temenan dulu ya, nanti kita lihat kayak gimana. Enggak, ini lebih seperti sesuatu yang natural, tumbuh begitu saja. Dan ini kan keadaannya lagi party dan having fun ya, karena tidak ada ekspektasi yang berlebih, akhirnya bisa menikmati hubungan ini. Energi The High Priestess, kalau kamu nanya siapa, dia adalah seseorang yang sangat misterius. Dia juga bukan tipe orang yang suka ngumbar-ngumbar dirinya di dalamnya siapa. The High Priestess itu juga menunjukkan soal spirituality, tapi spirituality-nya dia tuh memang agak unik dan beda ya dari orang-orang yang mungkin kamu kenal dan pernah kamu temui. Cuman kalau aku lihat dari keunikan spiritualnya dia, ini juga bisa membantu pengembangan spiritual dirimu dan sebaliknya juga seperti itu. Cuman yang namanya The High Priestess ini udah pasti kalau dari segi fisik dia orang yang sangat desirable, disukai, dielu-elukan, sangat diminati oleh masyarakat. Jadi dia punya banyak pengagum juga kalau aku lihat. Kenapa aku udah mulai kebaca kenapa dia nutupin rasa kagumnya. Dia bukan tipe orang, pertama dia bukan tipe orang yang nggak gengsian. Dia gengsian banget orangnya, karena di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Aku ngeliat di sini dia tuh kayak tahu kapan harus bergerak, kapan harus diem aja. Jadi di sini di fase diem aja, karena yang tadi aku lihat dia memang lagi fokus sama dirinya sendiri. Dia tuh nggak mau kalau misalnya dia maju, ya udah nih ngungkapin aku kagum sama kamu. Akhirnya membuat planningnya berantakan gitu, atau membuat kayaknya kalau misal aku kayak gitu cuma memberikan harapan palsu contohnya, karena dia memang lagi persimpangan, aduh aku lagi fokus banget di karir nih, di finansial. Sementara kalau di percintaan kan harus difokuskan juga. Cuman dalam fase ini dia masih belum mampu karena energinya saat ini memang fokusnya ke pentacle gitu. Dia orang yang sangat disiplin. Ini juga aku bisa menebak kenapa dia nutupin, karena dia sudah bikin planning. Aku harus kayak gimana 1 tahun ke depan. Jadi dia sudah buat planning, dan cinta-cintaan gak ada di planningnya dia. Flow, dia ngikutin arusnya banget. Jadi ya udah, dia biarkan numbuh aja. Dia tidak menaruh effort yang sangat banyak untuk hubungan
percintaannya dia atau hubungan ini, tapi dia meminta sama yang di atas, meminta semesta untuk dibantu. So aku bakal lihat tambahan soal reasonnya why dia diam-diam dan dia menutupi rasa kagumnya padamu. Karena dengan kondisi saat ini pun dia sudah seperti melihat mirror, melihat kaca. Jadi dia sedang berkaca saat ini. Orang kalau lagi ngaca kan kita diam dulu lihat ya. Dia sedang observasi, dia sedang mencari tahu lebih dalam. Kalau bakalan OTW. Cuman di sini ada dua kemungkinan. Bisa kamu punya kompetisi atau sebaliknya dia yang punya kompetisi. Jadi kalau dari Five of Wands kita ngomongin soal competition. Apa yang harus aku lakukan biar aku bisa lebih dinotis atau dilihat oleh dirimu lebih jelas daripada yang lain. Kalau energi The Five of Wands, ini juga balik lagi soal perbedaan. Dia masih melihat banyak perbedaan. Jadi orang yang ngelihat perbedaan pasti kan agak takut ya. Kayak misalnya kamu terbiasa hidup di iklim yang tropis gitu kan, kamu lihat di salju itu dingin banget, kita observasi ini kalau aku tinggal di daerah yang dingin dan bersalju, aku harus ngapain ya gini. Jadi banyak perbedaan yang akhirnya menahan dulu nih, aku harus bertindak apa, aku harus bawa apa dalam perjuangan ini. Dia pun masih menerka-nerka. But the feeling is real. The Knight of Cups ini ngomong soal romantic. Jadi ini mengagumi ke arah romantic, ke arah cinta. So aku bakal lihat pesan dari Oracle card. Message from Oracle card for you. Trust the situation is calling for you to have faith. Percaya sama situasi ini. Percaya sama semesta. Situasi ini membutuhkan rasa percaya kamu yang luar biasa. Make the effort. Great love is worth taking the step regarded to take. Yang namanya cinta yang kita pengen raih, kita juga harus usaha gak sih? Contoh kamu mau ke tempat finish, atau kamu mau ke ujung lah gitu, kan kamu harus bergerak dulu jalan, atau kamu mau melangkahnya kemana, itu kamu kan juga harus nentuin tujuannya kemana, usahanya apa dulu untuk melangkah gitu. Di sini kalau kamu mau menginginkan sebuah percintaan atau kisah percintaan yang kamu dambakan, kamu pun harus punya effort. Dan saat ada niat, ini yang namanya di guiding, yang namanya diarahkan akan kelihatan jelas. So aku bakalan lihat di depan sana ada apa. Pertama ada new beginning, ada awal mula baru untuk kisah cintamu dan dia. Dari Four of Pentacles ini berusaha untuk menstabilkan, berusaha untuk mengkokohkan. Kayak kita lagi mau bangun rumah, kita kan butuh fondasi. Ini membangun fondasinya dengan sesuatu yang pasti, yaitu sesuatu yang terlihat. Jadi dia akan hadir lebih sering lagi dalam hidup kamu. Dari Two of Wands ini ngomongin soal planning. Jadi melaksanakan si planningnya dia ini, sesuatu hal yang memang dari kemarin dia mencoba untuk menerka-nerka tentang dirimu. Harus gimana, harus seperti apa, harus ngomong kayak gimana, harus tunjukin apa. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar, ada antrian. Kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.